Mengangkat tangan karena cahaya matahari yang menusuk di tengah kenikmatan tidur paginya, Hasya bergumam lirih. Sudah seperti anak kecil yang kesal tidur paginya diganggu. "Damian," panggilnya. Hasya menghela napas, terpaksa dia harus membuka mata. Kepalanya sakit luar biasa, berputar-putar seperti lama berdiri di bawah teriknya matahari. "Damian," panggilnya lagi. Namun tidak ada jawaban. "Kemana sih? Ini juga kepalaku kenapa sakit?" Hasya baru saja akan menuruni ranjang sebelum sadar kalau tubuhnya. "Kok nggak pakai baju?" teriaknya heboh. "Lupa punya suami apa gimana Sya?" Hasya terdiam sesaat, berusaha mengingat kejadian kenapa dia tidak pakai baju padahal kemarin malam. Astaga! Hasya langsung lemas begitu ingatannya tersusun satu persatu secara bergantian. Di tempat lain, dapur harus sepi senyap karena kehadiran sosok tuan muda yang tengah sibuk dengan hidangan pagi yang dia buat untuk istrinya. "Lanjutkan pekerjaan kalian. Kalian pikir berdiam diri menonton akan membuat sarapannya tersaji secara mandiri di atas meja," katanya, membuat maid dan chef yang ragu untuk melakukan tugasnya sesegera mungkin melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Damian sudah di dapur sejak 20 menit yang lalu, dan seharusnya hidangan sederhana paginya sudah jadi. Tapi karena ingin membuat makanannya berkesan di hati sang istri, Damian menatanya dengan secantik yang dia bisa. Bahkan mencicipi masakannya sendiri berulang kali, memastikan kalau makanan yang dia buat tidak keasinan seperti dulu lagi. Nampak bangga meski tidak tersenyum, Damian membawa nampan berisi sarapan untuk sang istri tanpa berpamitan pada orang-orang dapur. Memangnya mereka siapa? Hanya pekerja kan? Saat sampai di dalam lift, tanpa bisa ditahan, Damian tersenyum layaknya orang bodoh. Mengingat bagaimana istrinya yang kemarin malam muntah tepat mengenai wajah dan dadanya, padahal kemarin malam mereka hampir melakukan itu. Diingat-ingat, bukannya menjijikkan, Damian malah tersenyum seperti dia tidak waras saja. Bagaimana ya reaksi Hasya begitu melihatnya sekarang? Tidak mungkin istrinya tidak ingat bagaimana mereka kemarin malam. Sudah di depan pintu kamar, Damian berdehem canggung. Dia membuka pintu kamar dengan raut wajah datarnya. Sang istri ternyata sudah tidak ada di atas ranjang. Kemana perginya? "Kamu habis dari mana?" Pertanyaan dengan suara pintu kamar mandi yang ditutup. Damian menoleh, menatap istrinya tanpa senyuman sedikit pun di wajah. "Apa? Kenapa?" tanya Hasya pura-pura bodoh. "Kita ke dokter hari ini, ganti pakaian kamu sama yang lebih sopan." Hasya menatap pakaiannya, baju dan celana lengan pendek. "Hanya perlu ditambahkan kardigan kan? Kamu kenapa?" tanya Hasya, padahal mati-matian menahan iri untuk tidak menangis karena muntah tepat di wajah suaminya. "Sarapan dulu sayang, setelah selesai baru kita ke dokter." "Maafin aku, jujurnya, tidak tahan kalau cuma diam." "Ya," balasan singkat Damian membuatnya uring-uringan. "Aku beneran minta maaf, kemarin malam aku muntah di wajah kamu." "Ya sayang, sarapan dulu cepat." Bukannya menuruti Damian untuk manis dan sarapan, Hasya malah melompat ke atas pangkuan suaminya. Mengeluarkan ekspresi yang tidak bisa Damian tolak, keluar juga tawanya membuat sang istri kaget. "Aduh, aku nggak bisa." "Ekspresi kamu sayang," tawanya. Hasya menganga, ini dia diprank ngambek gitu. Beberapa saat kemudian, "Kalian benar-benar tidak akan menginap satu malam lagi? Mungkin bisa menetap di sini sampai nanti kembali ke Aussie," ucap Abraham. Hasya hanya tersenyum masam, melirik Damian saja tidak berani. Suaminya yang super tampan dan posesif ini tidak mau menginap di rumah Abraham lagi. "Kamu sudah menikah Papa, seharusnya Papa mengerti itu," ucapnya,
melirik pada Gia yang tampilannya sudah berbeda hari ini. Damian sama Hasya pamit sekarang, jalani kehidupan baru Papa dengan baik. Kalau sempat, kami pasti akan ke sini. Damian berdiri, mau tidak mau Hasya mengikuti, begitupun dengan Abraham dan Gia. Kami pamit dulu. Papa, Mama, Hasya pergi ya. Selamat menjalani kehidupan baru, selalu bahagia. Hasya tidak bisa merancang kata-kata manis, sungguh bodoh sekali ucapannya. Abraham tersenyum, begitupun dengan Gia, dipanggil Mama membuatnya sedikit merasakan kebahagiaan. Kepergian anak dan menantunya membuat rumah yang sepi menjadi semakin sepi. Gia menatap mobil Damian yang menjauh, tangannya masih bergetar karena tadi sebelum pergi Damian sempat menyalaminya selayaknya anak pada ibu. Pelan-pelan, dia pasti akan menerima kamu seutuhnya, ucap Abraham yang semakin melebarkan senyuman Gia. Terima kasih Tuan. Panggil saya dengan panggilan lain. Tuan, sama saja kamu masih menganggap saya majikan kamu. Abraham berkata lembut, dia tidak ingin membuat Gia merasa canggung dengannya. Mau berziarah ke makam Damina? Gia tersenyum, mengangguk cepat. Sudah sangat lama dia tidak mengunjungi kakaknya. Baiklah, siap-siap. Saya tunggu kamu di mobil. Gia segera meleset ke kamarnya, kamar baru yang ranjangnya begitu nyaman ditiduri. Mungkin semalam dia mendengkur atau ileran, saking nyamannya ranjang mahal sang tuan yang sekarang menjadi suaminya. Di sisi lain, ini kita beneran harus ke rumah sakit? Tanya Hasya, dia rasanya malas harus mampir sana mampir sini. Ingin segera rebahan karena kepalanya masih sakit bekas minum minuman keras kemarin. Salah sendiri lihat minuman dari warnanya, salah banget. Kapok Hasya kayak gitu. Harus sayang, kamu kemarin ngeluh sakit kan? Iya, tapi palingan cuma datang bulan. Tapi kamu bilang sama aku semalam kalau nggak ada darah yang keluar. Hasya menghela napas, emang orang mabok ngomongnya suka jujur ya? Kalau iya kenapa maling nggak sih kasih mabuk aja supaya bisa jujur? Darahnya keluar kok, tapi sedikit banget. Damian tidak peduli, mau sedikit ataupun sebanyak air laut. Dia tetap harus periksa, nanggung juga udah di parkiran rumah sakit. Ayo keluar, atau mau aku gendong? Yang bener aja. Mau sih tapi Hasya malu. Iya malu dong, dilihat sepanjang jalan. Aku jalan sendiri aja, nyebelin kamu. Sukanya ngancam. Damian hanya tersenyum, mau dibilang psikopat juga dia tidak akan marah. Berjalan bergandengan tangan, seperti biasa. Tatapan kagum selalu diterima, saking terbiasanya Hasya sudah tidak malu lagi harus bertingkah. Aku mau daftar jadi model atau aktris aja deh, udah terkenal begini siapa tahu jadi makin terkenal aku. Kamu pantasnya jadi model sayang, ucap Damian. Beneran? Kamu mau kan dukung aku jadi model? Tanyanya antusias, sekali-kali kan kemauannya didukung begini. Bisa, mau kamu pakai apapun bahkan gak pakai apapun. Nanti aku fotoin, setiap pose kamu aku bayar. Gimana sayang? Senyuman Hasya langsung meluntur bersatu dengan tanah, itu namanya bukan model. Kesalnya. Tetap model, tapi model pribadi yang cuma aku yang bisa lihat fotonya. Lebih menguntungkan juga, dibayar juga. Sama aja kan? Tertawa enggak, boleh ditendang kan? Stres. Katanya, segera memasuki ruang dokter. Entah sejak kapan Damian membuat janji dengan dokter kandungan, perasaan sejak kemarin suaminya ini sibuk mulu. Selamat datang tuan muda, nona muda. Langsung aja. Damian mengangkat tubuh istrinya untuk diperiksa, Hasya yang kaget secara gamblang menepuk dada Damian. Bisa instruksi dulu gak sih? Damian membaringkannya, setelah itu dia melangkah menjauh untuk menunggu hasil pemeriksaan. Hanya sebentar, entah pemeriksaan seperti apa. Damian cuma duduk manis menunggu.
Setelah selesai, dokter kandungan itu keluar bersama sang istri. Tapi yang menjadi pertanyaan Hasya, dari banyaknya dokter kenapa harus pilih dokter kandungan? Nona muda seharusnya tidak boleh dibiarkan terlalu lelah, apalagi sampai mengangkat beban berat, ucap dokter, menuliskan resep obat. Saya sarankan untuk istirahat cukup, menghindari pekerjaan rumah yang memberatkan juga. Bukankah normal dok, sakit nyeri seperti ini ketika haid? Tanya Hasya. Anda tidak haid nona muda, melainkan hamil. Usia kandungan Anda masih sangat rentan, alasan nyeri karena kelelahan. Bercak darah yang Anda lihat juga bukan darah haid melainkan flek darah yang keluar dari vak asterisna Anda. Tidak berbahaya tapi tetap harus diwaspadai, mengingat ini adalah kehamilan pertama Anda dan juga trimester pertama. Terkejut? Jangan tanya, Damian merasa hampir kena serangan jantung dengan fakta yang dia sendiri baru tahu beberapa menit yang lalu. Keheningan di dalam mobil, tidak ada yang bicara. Keduanya sama-sama bergelut dengan pemikiran masing-masing, penjelasan dokter, janin, dan Mas Daniel gimana? Tanya Hasya, dia baru kepikiran sekarang. Apanya? Tanya Damian balik, maklum besti otaknya ngeblank. Ih kamu lupa janji sebelum nikahin aku dulu. Kesal Hasya, memukuli Damian membuat suaminya itu panik. Bukan panik karena dipukul, melainkan panik karena kondisi istrinya. Sayang astaga, kecebong aku baru seumur jagung. Kecebong apa sih? Bingungnya, lagi genting gini malah bahas kecebong. Emang ada gitu ibu katak di sini? Ini loh sayang, kamu nggak kasihan sama kecebong kita? Astaga, ini kepalanya boleh ditendang nggak sih? Bisa-bisanya janin tidak bersalah dibilang kecebong, kurang asem memang Damian ini. Aku serius Damian, gimana sama Mas Daniel? Hasya takut kalau bakalan ada adu jotos, kayak film laga itu loh. Mau gimana lagi, udah jadi gini. Lagian sah-sah aja kali, mau kamu hamil, hamidun ataupun beranak. Sekali lagi kamu ngomongnya nggak serius, sumpah bakalan aku pukul. Ancam Hasya tidak main-main. Damian cemberut, dia padahal jawabnya sepenuh jiwa dan hati tapi masih saja disalahkan. Udah jangan dipikirin ya, ingat kata dokter sayang. Jangan stres, bahaya sama kece maksudnya sama anak kita. Ralat Damian, melihat tatapan istrinya yang matanya sudah keluar karena melotot. Gimana nggak kepikiran, kita udah janji kalau kamu nggak akan hamilin aku sampai lulus kuliah. Tapi ini baru masuk semester 2 aku udah bunting. Nangis boleh nggak sih? Damian menghela napas, hermankan dia. Gitu aja dipikirin, padahal kemungkinan terburuknya juga nanti Daniel yang bakal mukulin dia bukan mukulin Hasya. Aku suami kamu sayang, nggak ada yang perlu ditakutkan apalagi sampai membebani pikiran kamu. Percaya sama aku, semuanya bakalan baik-baik aja. Janjinya. Hasya yang baru saja kepikiran bagaimana ke depannya, bahkan sampai menangis memeluk Damian kini tertidur. Lah, sayang. Panggil Damian, takut sendiri dengan istrinya yang tiba-tiba tepar padahal tadi nangis. Sayang. Panggilnya lagi, Damian menghela napas. Emang ibu hamil tidurnya bisa secepat ini ya? Gemes banget, semoga anak kita perempuan. Biar seger mata aku tiap hari lihat yang cantik-cantik di rumah. Kekehnya, mengusap lembut perut istrinya yang rata. Kenceng juga semburannya, ya harus papa akui kalah sih. Soalnya kedepannya nggak bisa sering-sering ngunjungin kamu, kasihan mama kamu, ucap Damian, gila dia. Ngomong sama janin yang besarnya masih kayak kecebong. Sementara itu, Daniel. Pria ini tentu merasa bersalah, adiknya di Indonesia tapi dia tidak memiliki waktu untuk hanya sekedar berkunjung dan melihat adiknya. Jangankan untuk melihat langsung, hanya bertukar kabar saja tidak bisa.
Karena kelas 12 yang sudah memasuki tahap perkuliahan, hanya tinggal kelas 10 dan 11 yang sekarang masih melangsungkan ujian kenaikan kelas sekaligus juga Daniel yang sibuk dengan urusan kafenya. Kafe yang menjadi sumber uangnya kini semakin terkenal, bukan karena modal estetik ala remaja tapi juga makanannya yang enak dengan harga yang bersahabat di kantong. Sekarang saja, Daniel sedang memikirkan untuk membuka cabang baru untuk kafenya. "Pak, ini minumannya." Namanya Gendis, gadis desa yang wajahnya ayu. Sudah bekerja di cabang kafenya sebagai pelayan hampir 1 bulan, dan satu-satunya gadis yang membuat calon istrinya itu kebakaran jenggot karena Gendis yang katanya berpotensi besar menjadi orang ketiga di antara mereka. Sayangnya, Daniel tidak melihat kalau Gendis akan menjadi orang ketiga. Gadis itu baik, bahkan jarang berbicara dengannya karena sibuk bekerja. Yang Daniel lihat juga Gendis tidak pernah mencoba mencari perhatiannya, dia selalu menjaga jarak aman. Lalu, kekhawatiran seperti apa yang Dinda maksud hingga sering marah-marah kalau melihat Gendis? "Gendis," panggilnya, membuat gadis itu berbalik lagi menatapnya. Padahal tadi sudah akan keluar dari ruangan bosnya. "Ya, Pak?" tanyanya, tersenyum manis seperti biasa. "Kamu punya pacar?" Entah setan apa yang merasuki Daniel, tiba-tiba pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutnya. "Tidak, Pak. Memangnya kenapa ya, Pak?" tanya Gendis sopan. "Hanya bertanya, kamu bisa keluar dari ruangan saya." Mungkin bagi Daniel pertanyaan itu adalah pertanyaan umum, tidak penasaran tapi memang spontan ditanyakan. Tapi tidak bagi si penjawab, dadanya berdebar kencang ditanya begitu. Pikiran bagaimana perasaan bosnya membuat dia tidak bisa untuk tidak menahan senyumannya. Kembali kedua sejoli. "Aku masih bisa jalan, astaga, kamu pikir aku lumpuh?" Kesal Hasya, belum selesai-selesai juga marahnya. Jangan tanya Damian, tingkahnya yang hanya menjawab dengan tersenyum bodoh membuat Hasya semakin geram dan tangannya ingin dengan segera mencakar wajah tampan ini. "Kamu kenapa sih, senyum mulu? Orang-orang nanti pada ngira aku gila karena nikah sama orang gila kayak kamu." "Sabar, untuk lagi hamil muda. Coba udah di fase aman," sudah Damian habis dari tadi. "Aku lagi senyum supaya kamu ikutan senyum sayang, salah lagi aku. Kamu napas aja nyebelin, salah di mataku." Ya ampun galaknya, jadi makin seksi deh. Aku mati aja deh kalau gitu," ucap Damian. "Bagus sih, aku juga udah mau ganti suami. Suami yang waras biar istrinya nggak ikutan gila." Damian bungkam, kalaupun dia mati duluan. Demi Tuhan dirinya tidak akan membiarkan Hasya menikah lagi. Hartanya melimpah banyak untuk menjamin kehidupan istri, anak serta cucunya. Tidak ada alasan yang bisa Hasya gunakan untuk menikah lagi, kalaupun tetap ingin menikah. Jangan salahkan Damian kalau hantunya berkeliaran dan meneror semua laki-laki yang berani mendekati istrinya. Nggak apa-apa, hantu lebih ditakutin daripada polisi. Gemas deh Hasya, jadi pengen cubit ginjalnya. "Turunin," katanya galak, udah sampai di kamar tapi Damian terlihat ogah menurunkannya di atas ranjang. "Astaga sayang, aku masih kuat cuma untuk gendong kamu doang. Ya siapa juga yang bilang kamu letoy, tapi aku mau rebahan." Hasya setelah tahu dia hamil malah semakin galak, Damian mirip anak kucing disiram air. "Aku mau rebahan, kamu bisa lakuin apapun yang kamu suka." Diberi akses bebas, Damian keluar dari kamar dengan terburu-buru. Hasya tidak bertanya, kan memang dia yang memberi akses bebas. Menonton Netflix sekaligus memikirkan cara memberi kakaknya mengenai kehamilannya tanpa ada yang namanya saling tukar tinju nanti. Sementara di dapur, Damian tengah disibukkan dengan handphonenya. Menyuruh salah satu orangnya untuk membeli buah serta sayur segar, sekaligus mencarikan koki wanita tapi yang tidak muda agar istrinya nanti tidak semakin marah-marah setiap hari. Dengan tangan yang sama sibuknya untuk mengupas buah,
katanya buah sangat bagus untuk ibu hamil. Damian juga menyuruh orangnya membelikan susu hamil, sekalian menyuruhnya untuk dokter di rumah sakit keluarganya terutama dokter kandungan untuk selalu waspada akan telepon yang mungkin bisa kapan saja mereka terima. Damian menghubungi pemilik gedung penthouses untuk menjaga keamanan sekaligus kualitas CCTV di setiap lantai. Tidak lupa, Damian juga menyuruh satu bodyguard untuk berjaga di depan pintu masuk. Jangan lupakan juga, Damian menyuruh orang untuk membersihkan penthouse-nya agar Hasya tidak perlu repot-repot memegang alat pembersih. Damian mengatur semuanya sesempurna yang ia bisa. Dia tidak mau ada yang terlewatkan, apalagi ini menyangkut sesuatu yang sangat berharga di hidupnya. Setelah semuanya sudah selesai, Damian tersenyum lega. Benar, dia harus menghubungi Manuel mengenai berita membahagiakan ini. Pasti pria bau tanah itu akan sangat senang, secara sudah dari lama Damian ditanyai mengenai kehadiran cicitnya. Dasar tua bangka tidak sabaran, kenapa orang yang menyebalkan sepertinya selalu berumur panjang?